Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu, yang ketiga. Sihakun nisa'i yufsidu as-sauma, ya. Sihakun nisa'i yufsidu as-sauma in hasola inzalun wa illa fala. Yang ketiga, perihal yang bisa membatalkan puasa adalah hubungan lesbian. Ini mohon maaf, kiranya bahasanya itu seperti itu memang adanya. Sihakun nisa'i yufsidu as-sauma. Jadi ada dua orang, naudzubillah ya, dua orang perempuan penyuka sesama jenis sampai sihak, sampai berhubungan badan. Nah, ini bisa menyebabkan rusaknya puasa. In hasola inzalun, ketika hasil dari hubungan kedua perempuan tersebut itu timbul keluar sperma. Soalnya yang keluar sperma tidak hanya laki-laki, perempuan juga tentunya ya. In hasola inzalun wa illa falah, tetapi ketika tidak keluar sperma itu tidak sampai membatalkan puasa, tapi tetap berdosa karena hubungan, masya Allah, ini hubungan yang sangat dibenci, salah satu sangat yang dibenci oleh Allah. Ini juga sama dengan hubungan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki lain. Di sini hanya dicontohkan sihak, tapi itu disamakan dengan itu ya. Wa yalzamuhunna al-qada'u dunal kafarati wallahu alam. Ketika ada dua orang perempuan sama jenis saling suka dengan perempuan yang lain, kemudian berhubungan badan sampai keluar sperma, pertama puasanya batal. Yang kedua, ketentuannya, konsekuensinya dia harus mengqadha di lain hari tanpa membayar kafarat. Tanpa membayar kafarat. In hasola inzalan wa illa fala wa yalzamuhunna al-qadha dunal kafarat. Jadi tak usah membayar kafarat, tapi ini dosa besar ya. Ingat, hubungan badan lain jenis aja yang tiada hubungan tiada hubungan ikatan resmi, itu dosa besar, zina namanya. Ini juga termasuk zina, sihak ini juga termasuk zina. Seperti itu. Ar-rabi'u, yang keempat, al-aklu wasyurbu liqaulihi ta'ala. Yang keempat adalah makan dan minum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytul aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Perkara yang bisa membatalkan puasa selanjutnya adalah makan dan minum. Ini sudah umum kita ketahui. Aturan main dalam berpuasa tentunya kita menahan diri dari makan dan minum. Firman Allah di surat Al-Baqarah ke-187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad. Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar ya. Minal khaytul aswad. Jadi boleh makan ba'da ghurubi syams ya, setelah terbenamnya matahari, yakni waktu maghrib itu kan waktu berbuka, boleh sampai hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai munculnya fajar shadiq, tulu'ul fajr. Nah, di situ ada larangan untuk makan dan minum kala berpuasa. Selanjutnya, waqad ajma'a ulamaul islami 'alal fitri bil akli wasyurbi mimma yataghadda bihi. Para ulama itu sudah ijma. Ijma di sini artinya ya sepakat. Sepakat bahwasanya yang bisa membatalkan dari makanan dan minuman itu dari makanan dan minuman yang diperuntukkan ya atau diniatkan untuk menambah stamina, menambah energi. Selama malamnya pun nasian, selama ia kala makan dan minum itu tidak lupa, tidak lupa. Selama orang yang makan dan minum tersebut
itu benar tidak lupa. Kalau lupa fala fitrah lah, maka enggak, tidak membatalkan kalau lupa. Makan dan minum lupa kalau Ramadan itu tidak membatalkan. Ini yang menjadi penyebab batalnya puasa, makan dan minum tentunya dengan kesengajaan dan tahu kalau dia itu sedang berpuasa. Idza akala ahadukum au syariba nasiyan falyutim saumahu. Ini. Ketika salah satu di antara kalian itu makan dan minum tapi lupa ya, dalam keadaan lupa kalau ia sedang berpuasa, maka falyutim saumahu, maka lanjutkanlah puasa kalian. Fa innama at'amahu wa hu wasaqahu. Bahwasanya sesungguhnya engkau itu dikasih makan dan minum oleh Allah langsung. Jadi itu merupakan yang tidak menyebabkan batalnya puasa karena lupa. Justru itu Allah sedang memberi kamu makan dan minum cuma-cuma ya di bulan Ramadan, itu bonus ini. Tapi kalau lupanya itu sering, ini perlu dipertanyakan. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis yang lain, man akala au syariba nasiyan fala yaftiru fa innama huwa rizqun razaqahu wahu. Ini di hadis yang lain redaksinya berbeda tapi kontennya sama, isinya sama, maksudnya juga sama. Barang siapa makan atau minum tapi lupa dalam keadaan lupa, kalau ia sedang berpuasa maka puasanya tidak batal. Fa inna ma huwa rizqun, bahwasanya apa yang ia makan dan ia minum kalau ia lupa sedang berpuasa itu merupakan rizki yang telah Allah berikan. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Kedua hadis di atas itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima, al-khamisu kullu ma wasala ilal jaufi amdan. Perihal yang membatalkan puasa yang kelima adalah setiap benda atau sesuatu yang sampai atau yang masuk ke lambung ya, ke dalam lambung, amdan, secara sengaja. Pokoknya lewat jalur manapun secara sengaja memasukkan benda, terutama makanan dan minuman, ke perut atau lambung secara sengaja, min manfadin maftuhin, dari lubang terbuka. Min manfadin maftuhin, dari lubang terbuka yang sekira lubang itu nyambung atau salurannya langsung ke lambung. Ankosdin, ketentuannya ada kesengajaan. Ma'adikri saumi, dan ia ingat sedang dalam keadaan berpuasa. Nah ini, semisal memasukkan benda di lewat hidung gitu kan. Hidung itu termasuk manfat maftuh, lubang terbuka yang salurannya ke lambung. Nah itu bisa membatalkan puasa. Wadhalika kalwasili ilal jaufi minal fami awil anfi awil duburi, ya. Sebagaimana benda yang masuk ke lambung lewat jalur mulut. Kalau ini jalur normal, ya, kita makan minum normalnya lewat mulut, ini sudah biasa. Awil anfi, ini juga termasuk manfat maftuh, lubang terbuka yang salurannya langsung ke lambung. Hidung, dua lubang hidung itu juga termasuk. Kalau misal kita memasukkan benda lewat situ sampai masuk ke lambung kita, itu juga bisa membatalkan. Awit duburi, atau lewat anus, jalan belakang, ya. Biasanya seperti obat ambien itu kan ada, awalnya cair kemudian dibekukan dimasukkan ke dubur, ke lubang anus, itu juga bisa membatalkan puasa. Wakana fi batnihi jaifatun wa hiya at-tu'natu.
gambarannya di dalam perutnya itu ada kayak semacam lubang ya, lubang atau tusukan gitu. Allati tasilu ila jaufil mat'uni, yang sekira itu salurannya tembus langsung ke lambung, lambung orang yang tertusuk itunya, perutnya. Semisal contoh yang lain, ada perut gitu kan, dilubangi perutnya. Ini hanya penggambaran saja. Ada perut, perutnya dilubangin, kemudian ia memasukkan benda tersebut lewat situ. Sekira benda tersebut itu masuk ke lambung langsung, nah ini juga bisa membatalkan puasa. Jadi manfaat maftu, lubang terbuka yang menyalur langsung ke lambung, itu pertama itu fam, mulut, ini sudah jelas. Yang kedua hidung, dua lubang hidung. Yang ketiga adalah dubur, dubur itu ya lubang anus. Atau ada orang punya inisiatif pakai alat canggih sekira tidak sakit, melubangi perutnya gitu kan. Banyak sih contoh orang yang sakit yang kayak semisal diinfus tapi lewat saluran seperti itu, ada seperti itu. Infus juga bisa membatalkan puasa. Tentunya orang sakit kan nggak wajib untuk berpuasa. Tapi kalau memaksakan untuk, ada orang nggak sakit tapi pakai infus, selang infus untuk asupan gizi lewat hidung, misal, itu tentunya membatalkan puasa. Lantas, apakah keseluruhan benda, baik itu yang bisa dimakan ataupun tidak, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setiap benda, baik itu berupa makanan, minuman, atau benda padat sekalipun, dimasukkan ke lubang terbuka yang menyalur langsung ke lambung, itu bisa membatalkan. Ada ulama yang lain mengatakan benda yang sekira berupa makanan dan minuman saja. Ini juga mencakup rokok ya. Rokok itu juga, karena rokok itu ada asarnya. Asar itu ada sisanya. Semisal kita asap, kita hirup rokok, kemudian kita tiupkan di semisal tisu, itu terlihat bercak-bercak kuning. Nah, itu bercak-bercak kuning merupakan asar atau ain, termasuk ain. Ain itu benda yang bisa tentunya termasuk kategori makanan yang bisa membatalkan puasa. Seperti itu. Lantas ada kasus misal orang ngupil ya, orang ngupil di siang hari. Ngupil itu kan tentunya mencolok-colok kedua lubang hidung. Apakah itu bisa membatalkan puasa? Tentunya tidak ya. Karena tidak tembus lewat yang namanya khoisyum. Khoisyum itu pangkal ujung ya, ujung dari hidung. Kalau sampai tembusnya ke situ, ngupilnya, maka batal. Sekira ngupil seseorang itu cuma di hidung-hidung yang biasa, itu ya nggak apa-apa. Yang hidung yang tidak sampai melewati khoisyum, khoisyum itu yang janur hidung atau apa istilahnya ya, paling ujung bagian hidung sebelum ke otak, sebelum ke saluran otak. Nah itu tidak masalah ngupil gitu. Ya, ngupil di siang hari seperti itu. Pokoknya nggak sampai. Itu pun ketika kita mengikuti pendapat pokoknya segala benda yang dimasukkan ke lubang terbuka yang nyalur langsung ke lambung. Kalau kita mengikuti pendapat cuma makanan minuman saja, otomatis ngupil sekalipun itu sampai ke dalam atau pakai benda semisal kayak cotton bud itu kan, itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada pengaruh terhadap energi ya, tidak ada pengaruh terhadap penambahan stamina dari orang yang berpuasa. Cotton bud kan nggak ada, bukan makanan dan minuman gitu kan. Itu kalau mengikuti pendapat yang mengatakan cuma makanan dan minuman saja kalau dimasukkan ke lubang terbuka yang menyalur langsung ke lambung, itu yang membatalkan puasa. Tapi ya sebisa mungkin kita hati-hati, kita mengikuti pendapat ulama yang secara keseluruhan mengatakan
segala bentuk benda apapun yang dimasukkan ke lubang terbuka itu, sekira lubang itu menyalur langsung ke lambung, itu yang membatalkannya. Kita hindari. Ngupil pun pakai cotton bud ya kita hindari. Karena juga meskipun itu tidak membatalkan, tapi paling enggak makruh gitu ya. Tapi makruh. Selanjutnya wamin quyudil muftirati. Oh ya, kalau telinga, lubang dua telinga itu ternyata bukan manfaat maftuh, bukan lubang terbuka yang apa? Menyambung langsung ke lambung. Tapi keterangan di uraian ini. Tapi ada keterangan lain ya, keterangan lain atau uraian di kitab lainnya mengatakan kedua lubang apa namanya? Telinga itu juga termasuk manfaat maftuh yang usul ilal jauh, yang menyambung kepada, yang tersalur langsung kepada lambung. Kalau orang kemasukan air dengan sengaja di siang-siang hari bulan Ramadan, itu bisa membatalkan puasa. Wa min quyudil muftirati usuluhu biqasdin. Ketentuan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa itu sampainya benda yang dimasukkan ke lubang-lubang yang sudah saya sebutkan di atas tadi, tentunya dengan kesengajaan, biqasdin, dengan kesengajaan. Amma bila qasdin fala iftara. Adapun ketika tanpa adanya kesengajaan, maka ya tidak membatalkan puasa. Sebagaimana contoh seperti ini yang mungkin sering kita alami, ka'antarat dubabatun ila halqihi aw wasala ghubarut tariqi ila jaufihi. Seperti halnya ada lalat berterbangan. Kita mangap, keadaan menguap, mangap enggak kita tutupin mulut kita. Dzubab atau lalat yang sedang berterbangan masuk ke mulut kita sampai ke tenggorokan kita. Halki itu kerongkongan, ya tenggorokan ya. Lewat tenggorokan kita melewati itu, maka itu tidak batal sebab kita tidak menyengaja memasukkan lalat tersebut. Lalat sendirilah yang ingin masuk ke mulut kita, ke tenggorokan kita bahkan gitu ya. Awasolah, tapi tetap harus hati-hati, jangan asal buka mulut. Tapi ya siapa yang mau makan lalat gitu kan. Awasolah ghubarut tariqi, atau ada apa namanya, contoh itu debu ya, debu di jalanan masuk ke mulut kita sampai masuk ke lambung. Kita di jalanan yang apa penuh debu berterbangan, apalagi musim angin gitu kan, mulut kita lupa tidak tutup, kebiasaan mangap, kebiasaan itu tidak menutup mulut, apalagi nggak pakai masker. Debu-debu tersebut ternyata masuk ke mulut kita sampai ke lambung kita. Nah, itu juga tidak menyebabkan batalnya puasa karena tidak ada unsur kesengajaan. Au yarishu alaihi al-ma'u fayadkhulu masa mi'ahu, atau merembes, itu apa istilahnya merembes itu, terserapnya atau menyerapnya ya, atau masuknya air atau menyerapnya air kemudian masuk melalui tempat pendengaran, alat pendengaran ya, alat-alat ya lewat kuping gitu kan, tanpa kesengajaan. Seperti kita ya, kita siang-siang hari mandi, kepala kita guyur tanpa sengaja, air masuk atau terserap melalui lubang telinga, karena kita nggak sengaja ya tidak batal. Aw halqihi, atau adanya air masuk melalui tenggorokan, ini segar tentunya ya. Aw yalqa fi ma'in fayasilu ila jaufihi, aw yalqa fi ma'in fayasilu ila jaufihi,
atau yaqa fi ma'in fayasiru ila jawfi, atau air tersebut itu tentunya sampai ke lambung melalui tenggorokan, au yasbiku ila halqihi min ma'il madadi. Contoh yang lain, kita sedang mahmadhah. Mahmadhah tahu ya, mahmadhah itu sunnah di dalam berwudu. Sebelum berwudu kita disunahkan untuk mahmadhah. Mahmadhah itu berkumur ya, berkumur. Ternyata berkumurnya itu ada sisa air yang sampai tertelan hingga masuk ke lambung. Maka ini juga tidak membatalkan puasa. Tentunya madmadahnya itu tidak berlebihan. Berkumurnya itu tidak berlebihan. Kok hilang? Autak balau autak kok balayu kopilu. Autak biluhu imro'atun bi ghairi ikhtiyarin, atau kita diam-diam dicium oleh istri kita atau perempuan lain. Nah, itu juga tidak membatalkan puasa karena tanpa kesengajaan kita. Kita dicium sampai kita semisal contoh sampai kita keluar sperma misal. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Kalau dicium tanpa mengeluarkan sperma itu tentunya nggak membatalkan puasa ya. Tanpa adanya kesengajaan, kita nggak tahu dicium kan. Pun juga dicium perempuan lain, kita nggak tahu mereka yang mau gitu kan, istri kita yang mau, sampai kita keluar sperma pun tentunya itu tidak bisa menyebabkan batalnya puasa karena nggak ada unsur kesengajaan. Fayan zilu ini. Autak biluhu imro'atun bi ghairi ikhtiyarin fayan zilu. Fayan zilu itu ya sampai keluar sperma. Auma ashbaha hadza, atau hal-hal yang menyerupai ini. Fala yufsidu saumahu, maka hal demikian itu tidak bisa merusak puasa orang tersebut. La khilafa fi dzalika. Nah, di sini tiada pertentangan atau perbedaan di kalangan ulama seperti itu. Berkaitan tentang hal-hal yang seharusnya itu bisa membatalkan puasa tapi tidak ada unsur kesengajaan mengerjakannya. Nah, ini yang perlu kita pahami pula uraian ini. Amma in bagiya minat ta'ami syai'un fi asnanihi fabatala'ahu amdan aftara. Ketika ada sisa makanan di sela-sela gigi kita, itu bagaimana? Kemudian ternyata kita telan di siang hari sisa makan sahur, semisal terselip daun kangkung atau daun sawi gitu kan. Kemudian kita telan di siang hari secara sengaja, aftoro, maka bisa membatalkan puasa. Wa in jaro bi aryiqu duna qasdin la yuftiru. Lah ketika sisa makanan yang berada di sela-sela gigi kita itu masuk ke dalam tenggorokan kita hingga ke lambung, tapi itu karena tertelan air liur tanpa adanya kesengajaan dari kita, tentunya itu tidak sampai membatalkan puasa. Makanya sebelum fajar tiba, sunahnya untuk menggosok gigi atau bersiwak gitu kan, biar sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita itu pas kala siang hari di bulan Ramadan itu tidak tertelan, meskipun tertelannya itu tidak disengaja. Tentunya kalau tidak sengaja tertelan lewat air liur secara proses alami nggak membatalkan. Yang disengaja itu tadi ya, sengaja ada sedikit sisa makanan yang berada di sela-sela kita, kemudian kita kita lepaskan, kemudian kita makan, atau kita lepaskan dengan pakai lidah kita, terus kita telan, nah itu membatalkan. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat.
Kita lanjut uraian perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Ini masih ada beberapa di esok hari ya. Kita lanjut di esok hari. Jangan lupa nanti sore ada kajian oleh sahabat saya Ustadz Hari Cahya Purnama. Ini setiap hari kita pagi sore kecuali hari Minggu. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri bapak-bapak ya dan ibu-ibu.